Iman itu mahalluha fil qalb, tempatnya ada di kolbu. Di kolbu. Nah, pertanyaan, kolbu itu apa? Hati jantung, hati liver, atau otak? Kan aneh. Kalau mau ingin menunjukkan jantung. Sayangnya yang begitu disebut tasawuf, padahal itu bukan tasawuf, itu kezaliman. Jadi di mana kolbu itu bahagia? Kolbu itu bahagia kalau si kolbu mendapatkan apa yang menjadi makanannya hari-harian. Jadi Bapak Ibu, tinggi benar kajiwa, profesor doktor nawak nanti, tingginya jabatan nawak, tidak akan bahagia kalau di kolbu tidak ada nama Allah. Kaget malaikat, hah? Berarti, nah ini rahasia, malaikat tidak tahu amalan tersembunyi di dalam kolbu. Maka Allah berkata ke Musa, "Hai Musa, kalimat ini jangan main-main. Engkau timbang dengan langit dan bumi, itu lebih berat." Jika Nabi Musa zikir tertingginya la ilaha illallah, maka Nabi Muhammad pun mengulang afdalul dzikri la ilaha illallah. Kembali kepada materi kita tadi, Nabi ditanya, apa amal terbaik? Beliau menjawab, al-imanu billah, ilmu iman. Iman itu mahalluha fil qalb, tempatnya ada di kolbu. Di kolbu. Nah, pertanyaan, kolbu itu apa? Hati jantung, hati liver, atau otak? Nah, kedokteran dan psikolog tuh debat tuh. Tapi Imam Ghazali dan para imam-imam terdahulu tidak pernah berdebat. Nggak pernah berdebat. Kolbu itu dibagi dua istilahnya. Ada kolbu yang zahir, namanya kolbu sanubari, benamulah jantung. Beberapa aliran kebatinan salah kaji, keliru. Dikira gerak jantung itu gerak kalimah Allah. Bukan. Sehingga mohon maaf, beberapa kajian-kajian kebatinan kalau ingin putus kaji, bedah ayam sedang hidup diambil jantung, dilihat jantungnya, itu zalim. Kalau mau gorok dulu ya. Kalau kini kan nggak perlu begitu ya. Di handphone tuh ada jantung yang bergerak-gerak, emoticon namanya, tinggal tunjukkan aneh. Kalau mau ingin menunjukkan jantung. Sayangnya yang begitu disebut tasawuf, padahal itu bukan tasawuf, itu kezaliman. Tolong diluruskan Buya-Buya, dan kami yakin sumber kajian ilmu itu nggak seperti itu mengajarkan. Ya, itu kolbu jantung. Ada kolbu yang kedua, itu kolbu nurani, kolbu yang bercahaya. Jadi bahasa awak, hati nurani. Jangan salah, ada hati nurani, ada hati sanubari. Innallaha yanzuru ila qulubikum, ketika disebut di dalam hadis Allah memandang ke kalbu engkau, itu maksudnya adalah kalbu yang bercahaya, bukan jantung. Tapi si kalbu nurani itu sangat berkaitan dengan si jantung. Makanya ketika seorang yang jatuh hati kepada kekasihnya, memandang kekasihnya, hatinya jatuh, jantungnya berdebar. Nah, disitulah hubungan erat antara hati nurani dan hati sanubari, hati jantung. Berdasarkan itulah penutup kaji. Jadi penutup kaji dari Imam Sanusi, ambo agih kini, walaupun kita nak ngaji kitab itu, langsung saja kaji kesudahannya. Apa kata beliau? Kitab tebal-tebal ditulis membahas iman, puncaknya adalah la ilaha illallah. Puncaknya la ilaha illallah. Maka semakin faham seseorang makna la ilaha illallah, semakin tenang kolbunya. Jadi kolbu itu dia gena jabatan tingginya tidak tenang, malah tambah terancam. Cobalah yang dapat jabatan. Raso-raso kalau punya oto baru, senang hati Pak, cobalah punya oto baru, parkir, kegores ketek, senang hati? Tidak. Awak sedang asik-asik, tiba-tiba ada orang yang nyalip, baras hati, oto buruk menyalip awak. Kiranya
awak punya oto rancak nak membahagiakan hati. Kalau bunyi rancak tu lain cerita ya. Tu puya asal nak cerita tu. Jadi di mana kolbu tu bahagia? Kolbu itu bahagia kalau si kolbu mendapatkan apa yang menjadi makanannya hari-harian. Kalau lidah daging batu lebih bisa. Lidah daging bensin lah nemu. Kalau bensin cocoknya untuk apa? Makanan oto, ya, makanan Honda, ya tak? Kalau telingu bisa tak telingu daging rondang? Enggak. Mato bisa tak mato dia gih minyak parfum semprot harumlah mato aste. Nah, jangan salah letak, jangan salah dalam menempatkan kebahagiaan diri. Diri itu terbagi-bagi, zahir, anggota. Kalau mata senangnya memandang yang indah, telinga senangnya mendengar yang merdu, lisan, lidah serius lama, maka kolbu itu dia hanya punya satu selera. Kolbu itu kelezatan makanannya cuma satu, yaitu memandang kepada yang punya nama, atau merasakan hadirnya punya nama, atau menyebut nama Allah di dalam kolbu. Itu saja. Jadi Bapak Ibu, tinggi benar kaji awak, profesor doktor awak nanti, tingginya jabatan awak, tidak akan bahagia kalau di kolbu tidak ada nama Allah. Satu kisah yang sering kami sebutkan, satu kali ada seorang disidang di hari kiamat. Ketika disidang di hari kiamat, semua dosanya itu sepanjang tali laporan. Jadi kertas, ada kertas perinan di alam mahsyar nanti, itu semua daftar dosa. Sepanjang mata memandang, sepanjang itulah dosanya. Akhirnya malaikat azab kemudian langsung mengambilnya dan ingin membawanya masuk neraka. Hadis ini ada di Imam Tirmizi dan di Imam Baihaqi dan hadisnya sahih. Lalu Allah berfirman, "Hei, tunggu dulu malaikat. Ada satu hal yang tertinggal darimu. Engkau baru menghisap zahir dari badan dan pikirannya, tapi engkau belum menghisap denyut jantung di dalam kolbunya." Sebab denyut jantung itu berkaitan dengan kolbu yang bercahaya. Maka bedahlah kolbunya. Dibedahlah oleh malaikat. Dibedah Pak, kaget malaikat. Kolbu orang itu menyebut nama Allah, 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 begitu. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah di kolbunya itu. Kaget malaikat. Hah? Berarti, nah ini rahasia, malaikat tidak tahu amalan tersembunyi di dalam kolbu. Akhirnya Allah berfirman, timbanglah kalimat la ilaha illallah atau Allah Allah itu, ambil. Lalu timbang, taruh di kanan, amal maksiatnya taruh di kiri. Apa yang terjadi? Awal goyang-goyang, goyang-goyang. Lama-lama kalimah itu tambah cepat. Semakin dikeluarkan, tidak ada putus-putusnya. Selalu aduh. Maka malaikat azab pun melepas. Salah Pak. Ternyata kalimah la ilaha illallah ditimbang dengan langit dan bumi masih lebih berat. La ilaha illallah. Itulah Nabi Musa bertanya, ya Allah, hadis sahih, khususkanlah aku dengan satu zikir. Apa kata Allah? Qul la ilaha illallah. Hai Musa, bacalah la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau la ilaha illallah sudah banyak hambamu yang mau punya. Sudah banyak hambamu yang tahu. Ya banyak yang tahu la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah buya, kau lain jo la ilaha illallah Bapak Ibu. Lain Pak. Sebab Allah kemudian berfirman, ikul la ilaha illallah, kalau ditimbang dengan langit dan bumi itu lebih berat la ilaha illallah. Nabi Musa ditalkin langsung oleh Allah. Apa ditalkin? Dibimbing langsung membaca oleh Allah. Nah itu yang bedain buya aku juga Bapak Ibu. Beliau dapat bimbingan dari gurunya, dapat bimbingan beberapa orang, dibimbing membaca la ilaha illallah dengan lisan dan dengan kolbu pikiran, sehingga menyatu
Lidah menyebut, kalbu pun menyebut, pikiran pun mengikut. Terjadilah getaran-getaran di situ. Ditimbang getaran itu lebih berat dari semua dosanya. Maka Allah berkata ke Musa, "Hai Musa, kalimat ini jangan main-main. Engkau timbang dengan langit dan bumi, itu lebih berat." Jadi Bapak Ibu, di mana bumi yang paling bagus cahayanya, yaitu tempat yang di atas itu banyak orang baca la ilaha illallah. Tapi kini ada orang setiap wak banyak menyebut la ilaha illallah, kecil gilo ada orang. Iya Bu ya. Jadi Bu ya, aku dulu sebegini masih enggak Bu ya? Khataman la ilaha masih jalan? Tak tahlil masih? Ya sahabat kita lah wafat duluan ya. Tuanku Mali Putih ya. Beliau lagi tahlil mencontohkan la ilaha illallah yang bagus kepada jamaah, langsung lewat. Langsung Allah cabut dalam waktu yang indah. Coba bayang deh Bapak Ibu, aduh buya siko nak ambor lah. Model ko cara baca la ilaha illallah Bapak Ibu, ditunjuknya dari beliau. La ilaha illallah. Langsung jatuh. Indah lah tuh. Indah. Lain nak wafat dalam keadaan begitu. Ambil ilmunya dari ahlinya. Fahamnya ada di buya-buya ahli kitab kunyang. Cara membacanya ada di orang-orang tarekat. Silakan diamalkan, cari mereka. Cari yang cocok jawab, tidak cocok jangan dibasuh. Ya. Jika Nabi Musa zikir tertingginya la ilaha illallah, maka Nabi Muhammad pun mengulang afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling mantap itu, paling lezat itu la ilaha illallah. Zikir paling berat masuk ke kalbu, kalbu itu jadi berat. Makanya orang kalau punya kalimat itu di kalbunya, kalimat-kalimatnya akan berat. Tak bawa lendong waktunya, tak bawa ada orang tuh, kecuali awak ingkar. Kita tutup dulu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.